Satu distributor itu omsetnya sudah miliaran, dan yang lainnya itu minimal 300 juta. Itu. Dan ada juga yang ibu rumah tangga gaptek sama sekali, dia hanya tadinya itu punya warung bakso, akhirnya dia sekarang udah punya omset ratusan juta dari dalam waktu 1 tahunan. Karena apa? Karena mau belajar. Itu. Jadi yang kami bangun di Fabil ini bukan hanya tentang marketing. Marketing itu sebagian kecil kayak itu, bagian kecil. Jadi nggak mungkin bisnis kami bisa besar tanpa sistem, dan kami membuat sistem kami sendiri. Jadi distributor dan agen itu punya website sendiri yang kami bangun, dan mereka ini mungkin teman-teman nggak aware dengan database. Kami adalah orang database. Bisnis itu by database, bukan by katanya. Jadi semua agen dan distributor itu punya website yang dimana website ini jadi pusat itu di bawah pusat itu bisa menghandle semua database website agen dan distributor. Nah, distributor dan agen itu di dalam websitenya itu sudah ada pengaturan stok, terus laba rugi, terus databasenya mereka, siapa agen mereka yang terbaik, siapa reseller mereka yang terbaik, siapa customer mereka yang terbaik, berapa sih omsetnya, berapa sih penjualannya. Kebayang nggak sih kalau teman-teman manual, emak-emak nyatet manual kayak gitu gimana? Lama ya kan? Lama. Jadi agen dan distributor itu terbantu dengan adanya sistem kami. Jadi mereka bangun tidur udah ada orderan di website semuanya. Jadi reseller tidak ada yang manual, semuanya beli melalui websitenya mereka. Dan kami juga bisa punya semua database-nya dari distributor, agen dan reseller dan end usernya. Jadi saya tahu market terbesar saya itu dari wilayah mana, dan mereka pun punya data itu. Keren banget Bu. Dan banyak UKM yang nggak sadar tentang hal itu. Mungkin saya tahu bisnis saya masih kecil kayak gitu loh. Cuma saya terbiasa, saya dan suami itu ex karyawan perusahaan multinasional. Saya dulu di Filipina. Jadi saya udah terbiasa tersistemasi kayak gitu. Jadi kalau melihatnya, dan kebetulan kami orang IT, teman-teman jangan bilang kalau orang IT. Banyak orang IT yang hari ini teman-teman kami, mereka ya hanya menjadi seperti kayak gitu aja. Jadi yang bisa membedakan kita sukses atau tidak itu bukan karena backgroundnya atau apa, tapi karena diri kita sendiri mau atau enggak kayak gitu, belajar mau atau enggak belajarnya itu. Jadi tadi itu yang mungkin membuat reseller kami juga loyal. Jadi mereka juga punya database, siapa omsetnya end user ini berapa, repeat ordernya setiap bulan berapa, itu semuanya terekod di dalam website kami. Dan mungkin kami baru satu-satunya di Indonesia yang punya sistem seperti itu. Masya Allah. Tepuk tangan dong untuk Fabil Cosmetic. Jadi dan teman-teman, ini juga yang nantinya. Jadi saya sama suami juga berazam. Jadi nanti ketika kami sudah berhasil di bisnis ini, terus kita bisa menduplikasi. Jadi bisa menduplikasi sistem itu. Insya Allah kami juga akan mengajarkan kepada teman-teman UKM. Cuma kami ini tidak bisa mengajarkan sesuatu yang kami sendiri itu hanya teori gitu loh. Jadi harus dibuktikan. Experience ya, jadi udah teruji. Ya, jadi ini yang membuat UKM itu akhirnya UMKM kayak itu melemah karena mereka tidak punya database. Ketika mereka ditinggalkan resellernya, ya udah nangis kayak gitu. Kalau saya ada distributor saya yang penjualannya udah luar biasa meninggalkan saya. Apa yang terjadi di saya? It's okay. Saya punya database semuanya. Kamu tidak di Fabil, tidak masalah buat kami. Itu dari konsumen. Betul, dari konsumen. Dan itu semuanya kita juga
kita ada sistem after sales. Jadi bukan hanya orang beli terus kita nggak ada after salesnya, kita ada after sales semuanya. Jadi di Fabil itu marketingnya itu ada tim kreatif, di mana tim kreatif ini buat ini juga mudah. Jadi susunan tim marketing itu terdiri dari tim kreatif. Tim kreatif itu membuat desain, membuat copywriting dan lain-lain. Itu untuk baik untuk media sosial kami sendiri atau untuk Laskar Fabil. Laskar Fabil itu sebutan untuk tim reseller kami, kayak gitu. Terus yang kedua kita ada tim marketing. Tim marketing ini tugasnya adalah mendatangkan lead sebanyak-banyaknya melalui ads, melalui marketplace dan lain-lain. Ini tim marketing. Terus ada tim sales. Tim sales ini gunanya adalah mengclosingkan. Ini tadi tim marketing sudah mendatangkan prospek. Tim sales ini dia yang memprospek. Dan kita semuanya itu udah ada sales scriptnya. Semuanya udah ada sales script yang bisa digunakan baik untuk sales kami sendiri dari tim pusat maupun untuk Laskar Fabil. Jadi tidak ada yang nanti Laskar Fabil belajar teknik closing itu seperti apa. Jadi sudah kami buatin, ikutin aja. Misal, halo Mbak, ini harganya berapa? Halo Fabil itu apa? Nah itu ada auto tag-nya semua. Dimana auto tag-nya itu berdasarkan bahasa manusia. Jadi mau nanti timnya siapapun berganti, auto tag itu tetap ada. Halo, assalamualaikum Kang. Perkenalkan, nama saya ini. Ini di web Kak? Ini di web? Ada atau by WA juga bisa? By WA, itu kan WA. Ordernya yang by website. Kayak gitu. Itu, jadi tim sales. Terus ada tim after sales. Tim after sales ini gunanya untuk memastikan Laskar Fabil itu tidak ada kendala. Terus memastikan konsumen kami itu menggetkah testimoni dari konsumen-konsumen kami dan lain-lain. Itu tim after sales. Udah, itu jadi cuma di marketing, tim marketing kami. Nanti kalau teman-teman bikin tim marketing, nah bisa ini buat gambaran teman-teman, kita terdiri dari 4. Jadi tadi tim kreatif, tim marketing, tim sales sama after sales, kayak gitu. Jadi dan ini semua karena kami ini orangnya by data, jadi tidak ngawur kayak gitu loh. Jadi gimana sih ngajarinya Mbak? Semuanya udah ada SOP-nya semua, udah ada KPI-nya semua. Jadi ini dan setiap bulan dari masing-masing tim ini mereka membuat laporan. Jadi kalau laporan kami itu walaupun kami usaha kami masih kecil, laporan kami itu begitu udah lengkap lah. Jadi saya tahu ketika indikasi perusahaan sedang tidak sehat, saya bisa membaca. Jadi saya nggak bisa membuat itu, jadi saya dibantu suami saya. Kebetulan suami saya adalah seorang programmer. Nah, jadi semuanya itu yang ngurus adalah suami saya. Saya bagian depan, saya bagian marketing, bagian belakang itu adalah suami saya. Terus teman-teman juga harus belajar. Jadi tadi bisnis itu bukan hanya tentang marketing saja. Bisnis itu tentang mengatur manajemen people-nya, sistemnya, terus teknologinya. Jadi itu semuanya harus teman-teman pelajarin ketika bensinnya teman-teman itu sudah full. Jadi marketing dulu, nggak apa-apa, nggak punya laporan, nggak masalah, yang penting marketingnya dulu. Nanti ketika Mbak, ternyata Mbak banyak, ketika saya orderannya udah banyak, salah-salah, nah berkembang lagi. Berarti belajar tentang warehousing, ya kan, gimana manajemen warehouse-nya. Kayak saya, produk saya udah ratusan ribu, ya kan, ratusan ribu pieces, gimana saya mengelola stok itu. Nah kita juga kita membuat sistem sendiri juga, gimana sih cara mengelola stok, terus banyak beragam macamnya. Dan kami juga ini, kami nggak pakai investor teman-teman, jadi semuanya by modal kami sendiri. Sebentar, perihal investor, ini tadi sepertinya memang ada yang mau pivot atau injek ke bisnis lain. Mendengar ini kayak saya yakin semakin ingin. Tapi dengan kata tidak ada investor itu gimana? Mungkin terbuka kah untuk yang kedepannya? Gimana Pak? Jadi ya kami belum punya ilmu yang cukup. Jadi nanti next kami memang ada kedepannya. Kami nggak mau membangun brand sendiri kayak gitu loh. Jadi saya
memang kedepannya mau partneran. Jadi tinggal menduplikasi aja yang sudah kami bangun di Fabil, diduplikasi dengan partner yang berbeda. Dan ini kami belajar dari di kantor kami. Kebetulan kantor kami itu isinya anak-anak muda yang punya perusahaan seperti kami. Jadi semuanya online semua. Dan kita itu saling sharing-sharing. Jadi bukan orang yang oh ini kompetitor ini enggak ada. Jadi ya di sepak. Jadi komplek lah kayak komplek perumahan tapi isinya orang-orang yang bisnisnya online. Itu. Jadi tetap terbuka untuk kerjasama ya. Betul. Jadi nanti cuma kan gini loh. Tidak mungkin saya memakai uang investor di mana kemampuan kami sendiri belum bisa kayak gitu loh. Takutnya juga zolim. Saya nggak mau saya menzolimin orang lain. Lebih baik ya ini loh proven kalau nggak mau percaya sama kami, ayo kerja sama bareng. Kalau enggak ya udah. Nah kita juga kosmetik itu bisnis kosmetik itu modalnya luar biasa sekali. Modalnya satu pieces saja, satu jenis produk aja bisa ratusan juta ya kan. Nah kami memulai dari modal 10 juta. Dan ketika kami itu bangkrut, kami punya ini udah 10 juta dari. Jadi kami itu adalah orang yang sangat disiplin keuangan. Ketika orang-orang misal pusing terhadap THR karyawan, kami tidak pusing karena setiap bulan kami itu menyisihkan itu untuk THR karyawan. Terus setiap bulan itu dari keuntungan kami itu udah dipecah-pecah banyak. THR karyawan, ada uang sedekah, ada uang untuk umroh karyawan. Jadi udah di pos-posin. Dan kami hidup dari mana? Dari gaji sendiri. Dan gajinya kami itu lebih besar ketika kami kerja daripada ketika kami ini. Walaupun kalau secara uang di rekening banyak nggak? Banyak. Cuma kami tidak memakai itu. Kami disiplin keuangan. Karena kalau kami tidak disiplin keuangan, maka bisnis kami nggak bisa besar. Modal dari mana kami? Investor nggak ada. Jadi dari menggulung keuntungan kami jadi besar, jadi besar, jadi besar. Kayak gitu. Dan itu pun tadi balik lagi ke reseller. Kenapa orang-orang mau ke saya? Mungkin mereka percaya sama saya. Jadi saya itu adalah mungkin saya nggak suka memberikan teori-teori sama orang lain ya. Kalau misal apa yang saya lakukan dan itu bermanfaat untuk orang lain, nah saya tulis, saya bagikan untuk orang lain. Nah dari sanalah mereka percaya sama saya. Bahkan dari sebagian besar member saya di MLM itu ngikut saya bisnis ini dia ngikut, ini ngikut karena mereka percaya. Karena mereka percaya sama saya. Ketika saya MLM, saya adalah leader nomor 1 dengan reward mobil terbanyak di jaringan saya. Dan saya itu dulu ya ini sistem MLM ya kan kayak ini 2 kaki ya kan. Saya membuat mereka hanya berjualan 1 kaki saja. Kaki satunya semuanya kami sudah bantu penjualannya. Jadi kami ditarget waktu itu harus ada 600 titik setiap hari. 600 titik. Kalau orang beli 1 titik berarti 1 member. Kalau 600 pasang berarti ada 1.200 orang yang harus bergabung setiap harinya. Itu. Ya itu, dan itu sistemnya juga kami memakai sistemnya, kami punya website kayak gitu. Punya website di mana landing page kayak semacam landing page. Dan itu semuanya sudah saya bikinkan copywriting. Tinggal nanti namanya itu nanti disistemkan sama suami saya. Halo, assalamualaikum kak, saya ini perkenalkan ini. Jadi ada copywritingnya semuanya. Terus habis itu kalau ngaku WA nanti ke membernya masing-masing. Jadi sudah kami bantu dengan sistemnya kami. Jadi kami bukan orang yang hanya sekedar jualan, tapi kami adalah orang yang pakai sistem. Jadi kalau teman-teman ini yang saya saya juga pengen bantuin teman-teman kayak gitu kan. Cuma kan saya harus membantuin diri saya sendiri dulu. Ya, betul. Ketika saya ini udah proven bisa diduplikasikan teman-teman, insya Allah ya harus dibantu karena kan jumlah kita juga sesama muslim ya kan. Sesama muslim itu bersaudara. Jadi tapi dengan bisnis yang benar, dengan cara yang benar. Nah itu saya pengen ngajarin teman-teman itu bisnis itu by database, bukan by katanya. Ketika teman-teman tidak punya database, maka teman-teman ketika teman-teman gagal atau bangkrut, maka teman-teman memulai lagi.
Ketika kami gagal atau pas waktu ketika kami bangkrut, pernah nggak? Pernah dong. Nggak ada pengusaha yang ya temennya pengusaha itu kalau nggak gagal berhasil, udah itu aja. Jadi siapin mentalnya. Jadi ketika kami gagal ini, kami memulai lagi dan kami tidak memulai dari awal. Kami punya database dan penting sekali untuk membangun trust. Terima kasih Mbak Tiwi, dari satu pertanyaan ternyata Masya Allah tereksplor juga ya kekepoan kita, dan ternyata tadi tersampaikan juga strateginya. Dan kalau saya ambil kesimpulan bahwa memang bisnis itu meskipun kita awali dengan usaha kecil tetap harus menerapkan standarisasi, betul ya. Tadi seperti Ojikon menerapkan standar yang tinggi ya, karena memang itu target beliau dengan mengadakan atau mengikuti tadi ISO 2001. Kemudian dari Bunda Tiwi pun beliau sudah menerapkan standarisasi, yaitu dalam bentuk sistem. Dan tujuannya bukan semata-mata untuk mengeruk keuntungan dalam hal materi ya, tapi membagi kebermanfaatan. Karena ternyata sistemnya itu dibuat adalah untuk memudahkan para distributor dan reseller. Betul gitu? Iya betul. Jadi sistem ini juga sebenarnya bisa diduplikasi ke semua orang yang punya jaringan. Jadi yang punya jaringan distributor, agen, dan reseller. Cuma yang membedakan hanya produknya saja. Jadi kemarin tuh banyak juga pengusaha-pengusaha yang hubungin kami kayak gitu kan. Ketika melihat sistemnya kami pengen duplikasi. Cuma kalau namanya sistem itu mahal sekali. Jadi itu kan tantangannya kan, modalnya di awal itu. Cuma karena kami membuat sistem sendiri jadinya murah. Karena kami itu tidak memulai bisnis itu dari modal besar, tapi hanya modal 10 juta dan dengan modal kemampuan yang Allah kasih dan modal tekad luar biasa yang kami itu lebih suka less do more. Jadi nggak suka terlalu ini, udahlah daripada kita komplain atau nulis yang nggak jelas kayak gitu, lebih baik kami itu action. Action itu lebih penting ternyata ya. Oke. Teman-teman ya, ini diskusinya menarik dan asik sekali menyimak dari Bunda Rini dan juga Mbak Tiwi. Cuma sayang sekali kita sekarang sudah memasuki